Seekor buaya sekira panjang 1,5 meter yang berada di kolong retensi Kacang Pedang, Pangkal Pinang, terlihat berjemur di bawah jembatan 12 akhir-akhir ini. Kemunculan hewan reptil tersebut seketika menjadi tontonan bagi masyarakat yang melintas di area jembatan 12. Dalam video berdurasi 15 detik yang berhasil diabadikan oleh bangkapos.com pada Minggu 3 Agustus 2023, pukul 16.21 waktu Indonesia Barat. Namun kemunculan buaya tersebut sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area kolong retensi Kacang Pedang. Menanggapi hal tersebut, NDR Yusuf Menir Pusat Penyelamatan Satwa, PPS, Animal Lovers of Bangka Island, Alobi, Foundation mengingatkan untuk masyarakat melihat atau berada di area habitat buaya. Terlebih menurut Andy, buaya penghuni kolong retensi tersebut merupakan jenis buaya Crocodilus porosus atau jenis buaya muara, yang menjadi puncak dari rantai makanan yang ada di habitatnya. Munculnya buaya ini ada beberapa sebab, salah satunya adalah rusaknya habitat asli dari hewan reptil itu. Andy juga menyampaikan bahwa perilaku yang sering memberi makan buaya adalah perilaku yang salah. Karena dapat mengubah insting dari hewan reptil itu yang sebelumnya dapat mencari makannya sendiri di alam liar. Sebagai hewan nokturnal atau aktif di malam hari, masyarakat sebaiknya tidak untuk beraktivitas di sekitar habitat buaya pada waktu tenggelamnya matahari. Kita permasalahan buaya memang setiap bulan, setiap tahun tuh pasti ada ya di Bangka Belitung gitu ya. Kita dari pihak Alobi Foundation yang fokus memang untuk satwa liar, khususnya di Bangka Belitung, termasuk buaya juga. Ya, sebenarnya kita juga terkait dengan video yang kasih makan buaya itu, sebenarnya kita juga sangat itu seharusnya tidak boleh terjadi gitu ya. Karena memang mereka itu satwa liar yang dilindungi undang-undang, serta mereka bisa dikatakan adalah top predator. Jadi puncak rantai makanan teratas yang pasti mempunyai insting liar. Nah, itu yang sangat membahayakan gitu ya, bagi orang yang kasih makan seperti itu ya. Kita rasa memang sangat berbahaya sekali buat dia sendiri gitu kan ya. Karena ya tadi, buaya itu memiliki insting liar yang sangat luar biasa gitu. Dia gerakannya juga sangat cepat sekali, responnya sangat cepat sekali. Seharusnya itu nggak boleh dikasih makan seperti itu. Itu dapat membahayakan, dan kemudian mereka seharusnya ya hidup di alam liar gitu kan ya. Mereka mempunyai peran fungsi yang penting sekali untuk ekosistem dan menjalankan rantai makanan yang ada di habitat itu. Jadi ketika kita kasih makan juga harusnya nggak boleh gitu, karena mereka punya peran sendiri di alam gitu. Nanti ketika kita kasih makan itu bakal menjadi kebiasaan mereka yang kemudian merubah insting mereka sendiri. Akhirnya mereka nggak bisa mencari makan. Mereka hanya menunggu untuk dikasih makan. Nah, itu yang kita takutkan. Yang sebenarnya fungsi mereka bisa mencari makan sendiri, mereka menjalankan ekosistem di alam, tapi karena terus dikasih makan, insting liar mereka menjadi hilang, dan kemudian mereka akan menunggu istilahnya untuk dikasih makan, karena udah terbiasa, insting liarnya menghilang. Satwa liar yang dilindungi undang-undang kan nggak boleh ditangkap, nggak boleh diburu, nggak boleh dipelihara, nggak boleh diperjualbelikan, begitu kan ya. Buaya termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang Nomor 5 tahun 90 tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem. Itu nggak boleh diburu, jelas. Itu nggak boleh dipelihara, jelas gitu. Dipelihara ya artinya kita memelihara gitu kan ya. Apalagi dikasih makan seperti itu. Memang fungsi mereka bukan buat seperti itu. Mereka binatang buas begitu kan ya. Itu untuk hukumannya jelas gitu kan ya. Ada undang-undang yang melindungi hewan itu sendiri gitu kan. Kita tetap selalu menghimbau kepada masyarakat untuk jika mengetahui itu ada buayanya atau itu habitat buaya, harusnya kita menghindar gitu kan ya. Karena ya kita nggak bisa kasih tahu buayanya untuk lari. Yang kita bisa kasih tahu itu ya manusianya gitu kan ya. Manusia yang bisa kita sosialisasikan terkait buaya gitu. Misalnya kalau kita sudah tahu itu udah ada habitat buayanya, harusnya kita menjauh dari itu. Karena insting mereka tetap jalan. Mereka mempunyai insting liar yang luar biasa gitu. Mereka nggak bakal bisa dijinakkan. Sejinak-jinaknya, kalau seseorang tuh bisa pelihara dia, misalkan ada orang pelihara dan itu dianggap jinak, itu sejinak-jinaknya pasti mereka masih mempunyai insting liar. Yang kapan waktu bisa menyerang. Apalagi nanti menghadapi musim kawin biasanya. Jadi di Bangka Belitung ini jenis buayanya itu adalah biasanya porosus. Porosus itu adalah termasuk jenis buaya yang teragresif, paling agresif gitu. Mereka akan lebih agresif, apalagi ketika menghadapi musim kawin. Musim kawin itu di antara bulan depan mungkin ya, September, Oktober, November sampai Januari, Februari awal tahun itu adalah musim kawin, musim mereka bertelur. Itu mereka cenderung lebih agresif begitu.
yang mungkin sebelumnya mereka nggak menyerang, orang mencari ikan udah biasa lihat kemudian diserang. Nah, itu karena memang mungkin mereka sedang agresif, muncul insting liarnya untuk menyerang begitu. Makanya kita ketika kita ketemu buaya di habitatnya, lebih baik kita harus menghindar begitu. Kita harus menghindar, jangan melakukan aktivitas di situ. Yang pertama, kalau kita tetap jangan pernah uh, mencontohkan seperti itu ya, kasih makan kayak ini udah beberapa kali kasusnya, termasuk di tempat lain gitu kan ya. Itu kita tetap menghimbau itu harusnya nggak boleh, karena itu nanti merusak insting mereka di alam. Mereka akan terbiasa dikasih makan, mereka akan menetap di situ dan mereka tetap mempunyai insting liar. Seharusnya kita tetap harus menjauh gitu. Dan kemudian yang kedua kita harus menjaga habitatnya gitu kan. Kebanyakan kasus buaya yang kita tahu itu adalah karena habitatnya yang tergerus gitu. Adanya penyempitan habitat sehingga menyebabkan buaya itu lari ke daerah yang aman. Contohnya lari ke daerah Pangkal Pinang ini. Mereka sering bersentuhan dengan masyarakat yang ujungnya seperti itu. Yang kita tahu juga seluruh rata-rata kasus penyerangan buaya itu pasti karena habitatnya yang tergerus oleh pertambangan ilegal utamanya. Karena itu mereka lari dari habitat aslinya karena ada pertambangan ilegal, kemudian mereka masuk ke daerah-daerah yang bersinggungan dengan masyarakat, gitu kan ya. Seperti di Pangkal Pinang ini sudah mulai kan di daerah jembatan 12 di arah di Semabung itu. Itu karena di ujungnya pasti ada aktivitas-aktivitas yang merusak habitatnya begitu. Jadi selain kita harus menjauhi buayanya, kita juga harus menjaga habitat aslinya buaya sehingga mereka juga bisa aman hidup di habitatnya dan kita bisa hidup berdampingan dengan buaya itu sendiri tanpa ada korban dan tanpa ada konflik dengan masyarakat gitu. Kalau ada pelaporan sendiri, kalau langsung ke alumni gimana Bang? Boleh, nanti kita juga udah biasa itu menerima laporan dari masyarakat terkait dengan konflik antar satwa liar dengan masyarakat gitu ya. Itu kita dengan BKSDA itu satu kesatuan, itu menghubungi BKSDA Resor Bangka yang di kantornya yang ada di Grimaya itu boleh, nggak apa-apa. Di kita langsung juga boleh, nggak apa-apa di Alobi itu karena kita selalu bergerak bersama-sama gitu. Itu kalau informasinya untuk penanganan konflik satwa liar dengan manusia atau dengan masyarakat gitu. Kita juga bisa mendatangi langsung atau bisa menghubungi langsung ya. Kita nomor kita juga udah banyak bisa dilihat di website di termasuk media sosial kita apa segala macam itu bisa diakses gitu. Kemudian ya untuk masalah buaya memang kita sekarang yang kita hadapi adalah daya tampung untuk satwa buaya yang kita rehab sekarang kita kemungkinan nggak bisa menerima lagi. Karena kita udah full, udah penuh. Kita hanya kandang rehabnya tuh hanya sekitar 30 kali 40 meter. Itu udah full banget isi buayanya. Nah, harapannya nanti kasus buaya itu nggak ada lagi tahun ini harapannya. Karena kita nggak bisa menampung. Dan sementara kita nggak ada solusi buat itu. Kita nggak bisa melakukan pelepas liaran pertama di Bangka Belitung karena nggak ada habitat yang bagus lagi. Daerah aliran sungai kita udah rusak semua. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita nggak ada penangkaran buaya. Yang ada cuman PPS, Pusat Penyelamatan Satwa, punya Alobi. Nah, itu terbatas kondisinya sekarang juga udah full banget gitu kan. Kita nggak bisa menampung lagi. Ya, informasinya begitu. Harapannya mudah-mudahan tahun ini kita bisa memperkecil tingkat konflik antar buaya dengan manusia begitu.